Hai everybody, senang bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat channel pembelajaran ini. Nah, di channel ini seperti biasa kita akan membahas materi pembelajaran bahasa Inggris yang dijumpai di sekolah baik di tingkat SMA maupun SMK. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan kita saat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar dan mensubscribe channel ini demi pengembangan channel ini ke depan. Ingat bahwa subscribe itu gratis, jadi jangan ragu-ragu untuk mensubscribe channel ini. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas seputar bagaimana menjawab soal-soal yang mengenai penggunaan because atau because of atau due to. Nah, pada video sebelumnya itu kita sudah pernah membahas bagaimana sih penggunaan because, bagaimana penggunaan because of, dan bagaimana penggunaan due to. Nah, sesungguhnya memang cukup membingungkan penggunaan dari tiga kata ini. Karena itu, kita perlu berlatih dan berlatih lagi agar supaya kita bisa benar-benar memahami bagaimana sesungguhnya penggunaan dari ketiga kata ini. Oleh sebab itu, pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal seputar penggunaan tiga kata ini. Dengan tujuan agar supaya kita bisa lebih mengerti, lebih tahu kapan kita menggunakan because, kapan kita menggunakan because of, dan kapan kita menggunakan due to. Oke, untuk soal kita kali ini, directionnya atau petunjuknya adalah fill the blanks with because, or because of, or due to. Itu berarti petunjuknya adalah kita mengisi titik-titik dengan kata because, atau because of, atau due to. Berarti soalnya dalam bentuk kalimat yang tidak lengkap, ada bagian yang kosong, dan di bagian kosong itu mari kita mengisinya dengan memilih antara because atau because of atau due to, tentu saja sesuai dengan penggunaannya yang tepat. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita segera masuk pada pembahasan soal-soalnya. Oke, number 1. I couldn't come to John's party, blah blah blah. I should accompany my mom to see the doctor. Sekali lagi, I couldn't come to John's party, blah blah blah. I should accompany my mom to see the doctor. Oke, jadi di sini artinya saya tidak bisa datang ke pestanya John, titik-titik, saya harus menemani ibu saya untuk pergi ke dokter. Nah, kita harus ingat bahwa kalimat yang memakai because of, dan due to itu adalah kalimat cause and effect. Kalimat sebab dan akibat. Berarti di dalam kalimat itu terbagi dari dua klausa. Ada klausa sebab, ada klausa akibat. Nah, penggunaan because of, atau due to itu diletakkan sebelum penyebabnya. Sebelum klausa sebab. Jadi, kita akan melihat nanti di kalimat ini kira-kira apakah kita akan menggunakan because atau because of atau due to. Nah, di kalimat ini ada dua klausa. Tentu saja yang pertama, klausa pertama, I couldn't come to John's party. Saya tidak bisa datang ke pestanya John. Ini adalah klausa akibat atau effect atau efek. Sedangkan I should accompany my mom to see the doctor, ini adalah klausa sebab atau cause, klausa sebab. Berarti saya tidak bisa datang ke pestanya John. Penyebabnya adalah karena saya harus menemani ibu saya ke dokter. Nah, kalau kita perhatikan klausa sebabnya di sini, I should accompany my mom to see the doctor, itu cukup panjang karena ini merupakan sebuah kalimat. Nah, pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika klausa sebabnya itu dalam bentuk kalimat atau sentence, sudah pasti jawabannya adalah because. Ya, karena sekali lagi because itu harus diikuti dengan klausa sebab dalam bentuk kalimat atau full sentence.
Jadi dia agak panjang dibanding kalau because of atau due to. Karena dia sudah diikuti dengan kalimat yang lengkap, ada subjeknya, ada predicate-nya, ada objeknya. Jadi untuk nomor 1 sudah pasti jawabannya adalah because. Maka kalimat lengkapnya adalah I couldn't come to John's party because I should accompany my mom to see the doctor. Saya tidak bisa datang ke pestanya John karena saya harus menemani ibu saya pergi ke dokter. Okay, that's for number 1. Itu untuk nomor 1. Next, number 2. Blah blah blah, the storm, the flight was cancelled. Blah blah blah, the storm, the flight was cancelled. Titik-titik, badai, koma, penerbangan dibatalkan. Titik-titik, badai, koma, penerbangan dibatalkan. Nah, di bagian pertama ini adalah klausa sebabnya, the storm atau badai, dan di bagian yang kedua setelah koma itu adalah klausa akibat atau effect. The flight was cancelled, penerbangan di-cancel atau dibatalkan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, setelah bagian yang kosong atau titik-titik itu adalah penyebabnya. Di sini penyebabnya adalah the storm. Hanya kata benda, ya, berbeda dengan nomor 1 tadi dalam bentuk kalimat yang panjang. Nah, kalau hanya kata benda seperti ini, the storm, itu berarti jawabannya bukan because. Tapi kita harus menentukan apakah ini memakai because of atau memakai due to. Yang pasti bukan because, karena kalau because itu diikuti dengan kalimat yang lengkap, yang panjang. Tapi nomor 2 ini hanya the storm. Nah, masalahnya kalau yang singkat seperti ini kita masih harus memilih apakah ini because of atau due to. Nah, kalau kita mengingat penjelasannya waktu lalu, perbedaan penggunaan because of dan due to, maka yang menentukan itu adalah kita harus memperhatikan klausa akibatnya atau efeknya. Klausa akibatnya, the flight was cancelled. Nah, the flight was cancelled, ini klausa akibatnya itu fokus kita ada pada kata was cancelled, di-cancelled atau dibatalkan. Nah, kata cancelled di sini adalah verb, kata kerja. Nah, kalau kita menyimak lagi penjelasan waktu lalu, kalau pada klausa akibatnya itu dalam bentuk kata kerja, itu berarti kita harus menggunakan because of. Karena because of dipakai itu untuk menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Sedangkan kalau berkaitan dengan kata benda itu dijelaskan dengan memakai due to. Oke, jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah because of the storm, the flight was cancelled. Next, number 3. The flight cancellation is blah 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 the storm. The flight cancellation is blah 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 the storm. Ini soalnya hampir sama kalimatnya dengan yang nomor 2 tadi. Flight cancellation, pembatalan penerbangan, titik-titik, badai. Nah, di sini klausa penyebabnya atau klausa sebabnya itu adalah the storm. Sedangkan flight cancellation itu adalah efeknya atau klausa akibat. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, setelah titik-titik itu diikuti dengan the storm, hanya kata benda. Hampir sama dengan nomor 2 tadi. Cuman di nomor 2 tadi itu ada di awal the stormnya ini. Klausa penyebabnya ada di awal. Nah, sekali lagi, kalau hanya diikuti dengan kata benda seperti ini, itu berarti kita tinggal memilih antara because of atau due to. Karena kalau memakai because, sekali lagi dia harus diikuti dengan penjelasan dalam bentuk kalimat yang lengkap. Nah, sekarang kita memilih apakah nomor 3 ini akan dijawab dengan because of atau due to. Ingat penggunaannya.
because of dipakai untuk menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Sedangkan due to dipakai untuk menjelaskan kata benda. Nah, kita fokus sekarang pada klausa akibatnya, yaitu the flight cancellation. Nah, the flight cancellation ini termasuk pada kata kerja atau kata sifat atau kata benda. Ya, jadi flight cancellation fokusnya ada pada cancellation, itu artinya pembatalan, itu adalah noun atau kata benda. Itu berarti untuk nomor 3 ini jawabannya adalah the flight cancellation is due to the storm. Jadi kita memakai due to, bukan because of. Karena sekali lagi, due to dipakai untuk menjelaskan kata benda. Nah, pada klausa akibatnya di sini, flight cancellation itu adalah noun atau kata benda. Jadi jangan memakai because of. Kita memakai due to. Next, number 4. James is going to the bookstore, blah blah blah. He wants to buy a dictionary. James pergi ke toko buku, titik-titik. Dia ingin membeli kamus. Oke. Kita perhatikan di sini klausa akibatnya ya. Adalah he wants to buy a dictionary. Dia ingin membeli kamus. Nah, kalau diperhatikan di sini, ini adalah dalam bentuk sebuah kalimat lengkap, ya, atau sentence. Jadi, mudah bagi kita untuk menjawabnya. Karena kalau dalam penjelasannya agak panjang seperti ini, dalam bentuk kalimat yang lengkap, sudah pasti dia akan memakai because. James is going to the bookstore because he wants to buy a dictionary. Okay, next, number 5. The accident was blah 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 his carelessness. The accident was blah 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 his carelessness. Oke. Di sini fokusnya pertama adalah his carelessness. Dalam bentuk hanya kata benda, ya. Berarti kalau seperti ini, sekali lagi pilihannya adalah antara because of atau due to. Karena kalau because dia dalam bentuk kalimat yang panjang. Nah, kita perhatikan lagi penggunaan because of dan due to. Ingat, fokusnya adalah pada klausa effect. Ya, klausa effect atau akibatnya, ya. Nah, di sini ada kata the accident. Accident itu termasuk kata benda atau noun. Jadi kalau kata benda, maka otomatis kita harus memakai due to. Jadi the accident was due to his carelessness. Kecelakaan itu karena kecerobohannya. Kenapa kita memakai due to di sini? Karena accident adalah kata benda. Ingat, due to dipakai untuk menjelaskan kata benda. Sedangkan because of dipakai untuk menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Next, number 6. My achievement is blah 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 my hard work. My achievement is blah 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 my hard work. Prestasi saya adalah titik-titik kerja keras saya. Jadi di bagian yang kedua setelah titik-titik kerja keras saya itu adalah klausa sebab. Penyebabnya apa? Sedangkan my achievement is, prestasi saya itu adalah effect atau akibat. Nah, kalau kita perhatikan untuk klausa sebabnya, my hard work itu hanya dalam bentuk klausa kata benda. Ya. Itu berarti kalau dalam bentuk klausa kata benda bukan dalam bentuk kalimat yang full, yang lengkap. Sekali lagi kita tinggal memilih antara because of atau due to. Nah, untuk memilih antara dua ini, maka kita perhatikan klausa
Akibatnya, my achievement. My achievement itu adalah kata benda atau noun. Jadi, kalau kata benda, itu berarti kita harus memakai due to. My achievement is due to my hard work. Prestasi saya karena kerja keras saya. Karena due to dipakai untuk menjelaskan noun. Because of dipakai untuk menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Number 7. I came late to school, blah blah blah, the rain. I came late to school, blah blah blah, the rain. Saya datang terlambat ke sekolah, titik-titik, hujan. Oke, klausa sebabnya the rain, hanya kata benda. Berarti pilihannya cuma antara because of atau due to. Perhatikan sekarang ke klausa akibatnya. I came late to school. Nah, di sini kita fokus pada kata came. Came itu adalah kata kerja atau verb. Maka untuk kalimat ini, nomor 7 ini, jawabannya adalah I came late to school because of the rain. Kita memakai because of, karena because of dipakai untuk menjelaskan kata kerja came late to school yang ada pada klausa akibat di nomor 7 ini. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Demikian kita membahas ada sekitar 7 soal tadi seputar penggunaan because of, dan due to. Ya, semoga Anda bisa memahami bagaimana perbedaan penggunaan dari ketiga kata ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar, dan juga mensubscribe channel ini. Karena sekali lagi subscribe itu gratis dan itu berguna untuk menambah motivasi saya untuk terus memberikan video-video pembelajaran yang bermanfaat bagi Anda sekalian. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya.